Halo semuanya, hari ini kita akan masuk kepada materi yang baru, yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, seharusnya di silabus yang lama, materi menyusun surat lamaran pekerjaan ini masuk di dalam KAD atau kompetensi dasar 4.2. Namun dengan adanya revisi dari silabus dalam kondisi khusus, utamanya pada saat pandemi seperti ini, maka menyusun surat lamaran pekerjaan termasuk di dalam kompetensi dasar 4.1 yang berisi menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Jelaskan pada materi-materi sebelumnya bahwa surat lamaran pekerjaan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, di mana ketika kita ingin mengajukan lamaran pekerjaan atau ingin mendapatkan pekerjaan, maka kita harus membuat surat lamaran ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan menuliskan surat lamaran pekerjaan. Di antaranya adalah sistematika, kebahasaan, dan juga beberapa hal lain seperti kerapian, kebersihan, juga pilihan kata yang kita gunakan untuk menulis surat lamaran tersebut. Hari ini kita akan mencoba untuk menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, karena ini berdasarkan inisiatif sendiri, maka kitalah yang menentukan di perusahaan mana sih kita mau tujukan surat lamaran ini. Nah, langsung saja kita mulai sistematika yang pertama. Untuk kita tulis adalah tanggal surat. Tanggal suratnya kita tuliskan dulu kotanya. Tanjung Selor, saya gunakan kotanya. Kemudian tanggalnya, kemudian bulannya juga menggunakan huruf. Nah, tanpa ada tanda baca di akhir angka 0 di tahun 2020. Selanjutnya setelah menuliskan tanggal surat, kita masuk ke bagian lampiran dan juga hal. Untuk bagian hal atau perihal, kalian boleh juga gunakan seperti itu. Hal cukup dituliskan secara ringkas, yaitu lamaran pekerjaan. Setelah itu lampiran. Mengingat akan ada beberapa lembar dokumen yang akan kita lampirkan di dalam surat lamaran ini, agar lebih efisien, maka kalian boleh gunakan berkas sebagai satuannya. Jadi nanti berkasnya itu adalah kumpulan dari beberapa dokumen yang dibendel menjadi satu. Maka kita tulis di sini satu berkas. Ya, kemudian setelah itu kita masuk ke penulisan alamat tujuan surat. Jadi surat ini mau kita tujukan ke siapa sih? Tuh, kita masuk ke sini. Yang pastinya tujuan surat ini tanpa menggunakan kata kepada, jadi cukup menggunakan kata yang terhormat, disingkat dengan menggunakan YTH. Jangan lupa untuk membubuhkan tanda titik. Pilihan berikutnya adalah apakah kita mau menyebutkan nama orang. Jika kita menyebutkan namanya, maka kita harus menggunakan sapaan bapak atau ibu. Tapi kalau misalnya kita hanya mau menggunakan jabatannya saja, maka kita cukup tampilkan jabatannya saja, atau kita cukup ketikkan jabatannya saja. Contohnya seperti ini. Pimpinan Adira Finance. Nah, jadi kali ini saya akan mencoba melamar di perusahaan Adira Finance. Adira Finance yang dimana? Kita coba pakai coba melamar di Adira Finance cabang Tanjung Selor. Seperti ini. Kemudian di ini berarti alamat orang yang kita tuju itu ada di mana. Yang cukup kita tuliskan itu kotanya saja. Kalau untuk di bagian dalam surat cukup di sini dituliskan kotanya saja, atau kalian tetap mau menuliskan secara lengkap silahkan, boleh-boleh saja, tapi tidak boleh lebih dari 3 baris ya. Selanjutnya kita masuk ke salam pembuka. Salam pembuka yang digunakan adalah kata dengan hormat. Jangan lupa untuk membubuhkan tanda koma di situ. Selanjutnya kita masuk ke bagian isi, di mana bagian isi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada alinea pembuka, ada inti, dan penutup.
Nah, di alinea pembuka ini karena suratnya berdasarkan inisiatif sendiri, saya mau langsung pakai yang seperti ini saja. Saya yang bertanda tangan di bawah ini titik. Karena ini diakhiri dengan tanda titik, maka kita boleh mengawali kalimat selanjutnya dengan menggunakan huruf kapital. Jadi yang mau kita tuliskan pertama adalah nama. Namanya adalah siapa ya? Abraham Renan aja. Abraham Renan. Jadi dia kita tambahkan tempat tanggal lahir. Dia lahirnya di Bulungan 18 Desember 1990. Contohnya seperti itu. Kemudian kita cantumkan juga pendidikan terakhir. Pendidikan terakhirnya adalah sarjana akuntansi dari Universitas Borneo Tarakan. Jadi ini hanya contoh ya. Kita boleh pakai dari universitas mana aja. Kemudian selanjutnya kita boleh tambahkan di sini adalah alamat. Alamat ini yang dimaksud adalah alamat tempat tinggalnya si Abraham ya. Di sini alamatnya di Jalan Kucing, RT 3, nomor 7, Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan. Oke. Selanjutnya kita boleh tambahkan surel, atau kalau kalian berminat untuk mencantumkan sosial media yang kalian punya juga boleh, silahkan. Ini surelnya Abraham, kemudian kita cantumkan nomor telepon. Nomor teleponnya oke, cukup. Nah, di bagian alinea pembuka ini cukup sampai di situ. Selanjutnya kita masuk ke bagian alinea inti, dimana bagian inilah inti dari surat lamaran yang mau kita buat. Kita mau ngapain sih, kita mau melamar di bagian apa, itu masuknya di bagian inti. Selanjutnya kita bisa buat dengan kalimat seperti ini. Dengan ini bermaksud mengajukan diri bergabung di Adira Finance sebagai tenaga administrasi keuangan. Kalian juga boleh tambahkan di sini pengalaman kerja yang kalian miliki. Saya pernah bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan asing yang berbasis di Jakarta. Jadi jika kalian memiliki kelebihan-kelebihan, kalian boleh tonjolkan juga di sini, tapi secara ringkas saja, karena contoh surat lamaran yang saya buat ini adalah salah satu contoh surat lamaran pekerjaan yang terpisah dengan daftar riwayat hidup. Jadi nanti untuk detail atau lebih lengkapnya, kalian bisa tuangkan mengenai pengalaman dan juga keahlian kalian serta prestasi yang kalian miliki di bagian daftar riwayat hidup. Oke, kita lanjut. Saya pernah bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan asing yang berbasis di Jakarta. Sehingga kemudian kalian bisa tambahkan alasan kenapa sih kalian sangat antusias sekali mau bergabung di perusahaan yang kalian tuju ini. Kalian tambahkan seperti ini juga. Untuk dapat bergabung
tambahkan Adira Finance. Kemudian kalian boleh tambahkan juga lampiran-lampiran yang tadi sudah disebutkan di atas. Mau dirincikan di sini juga boleh. Daftar riwayat hidup. Kemudian Abraham juga melampirkan fotokopi ijazah. Jadi penulisan kata fotokopi ini harus disesuaikan dengan penulisan yang sudah ada di dalam KBBI ya. Jadi sudah, walaupun ini bahasa asing, kalian harus pakai yang penyesuaiannya di bahasa Indonesianya itu seperti apa. Sebanyak 2 fotokopi ijazah, 1 lembar. Kemudian Abraham juga melampirkan fotokopi identitas diri sejumlah 1 lembar. Kemudian dia juga melampirkan sertifikat kursus, misalnya komputer, 1 lembar. Dan yang terakhir dia melampirkan pas foto ukuran 4x6 cm sejumlah 2 lembar. Nah, kalau sudah seperti ini kalian boleh rapikan, boleh diberi numbering. Oke, jadi bagian inti sudah selesai sampai di situ. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian penutup surat. Jadi pada bagian penutup ini nanti isinya adalah ucapan terima kasih kita atas perhatian dari si pemberi kerja sudah bersedia membaca surat lamaran kita. Atau kita juga bisa tambahkan di situ antusiasme kita terhadap pekerjaan yang mau kita lamar, sehingga kita sangat berharap sekali kita diterima di tempat yang kita tuju ini. Nah, contohnya begini ya. Demikian surat lamaran ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat diterima. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, mengucapkan terima kasih pun kalian tidak perlu ribet ya. Jadi tidak perlu ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, itu nggak perlu seperti itu. Jadi cukup langsung saya ucapkan terima kasih. Jadi ringkas dan jelas. Terakhir kalian bisa langsung tuliskan salam penutupnya dengan menggunakan kata hormat saya. Jangan lupa disertakan tanda koma, beri ruang untuk tanda tangan. Selanjutnya tinggal dituliskan nama jelas si pelamar. Namanya tadi Abraham Reynan, boleh ditambahkan gelarnya. Karena dia sarjana akuntansi, maka di sini saya tambahkan SAK sebagai gelarnya. Oke. Selesai. Tinggal dirapikan paragrafnya. Ini adalah contoh dari surat lamaran pekerjaan yang dibuat berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, bagaimana untuk pelajaran hari ini? Semoga kalian sudah paham bagaimana cara menuliskan surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan sistematika dan juga kebahasaan. Selanjutnya, kalian boleh berlatih untuk membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasi yang kalian inginkan. Silakan pilih satu di antara 5 sumber informasi yang telah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.
Jika kalian lupa, kalian boleh simak lagi kembali video penjelasan saya mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Kemudian kalian boleh baca lagi kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, kalian boleh langsung konsultasikan kepada saya. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Selamat mencoba untuk menyusun surat lamaran pekerjaan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa.